Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu, shaimin shaimah jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufiknya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di majelis yang diberkahi Allah. Semoga kehadiran kita semua menjadi wasilah untuk kita bisa menuju ke dalam pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah kita atau tausiah kita malam ini adalah Ramadan sebagai tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus yang berarti pembersihan jiwa. Kalau di dalam ilmu akhlak disebut dengan ilmu tasawuf, ya, ilmu yang mempelajari tentang pembersihan jiwa. Di bulan Ramadan ini secara tidak langsung kita diarahkan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membersihkan jiwa kita. Karena dengan puasa inilah jiwa kita merasa tenang, jiwa kita merasa nyaman, ya, jiwa kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ibadah puasa ini akan melahirkan beberapa nilai-nilai luhur yang bisa membersihkan jiwa kita. Antara lain, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ini terbukti bahwa kita selalu mengucapkan untayan kalimat yang indah. Kita sering mengucapkan ungkapan untayan kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, aku bersaksi
bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon keridhaanmu dan surgamu, dan aku berlindung dari murkamu serta berlindung dari siksa api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memaafkan dan maha mulia. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Dengan sendirinya orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu memohon ampun, mohon maaf kepada Allah, secara tidak langsung mampu menjernihkan dan membersihkan jiwa kita. Jadi Ramadan adalah suasana atau waktu yang sangat tepat untuk manusia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan jiwa dengan membaca selalu istighfar. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita diajari atau diajarkan untuk bersabar. Sabar adalah bagian daripada media seorang sufi yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar di bulan Ramadan? Karena ketika kita puasa, kita menahan lapar, kita menahan haus dari subuh sampai maghrib. Ini bukan main-main, ya, bukan main-main. Kalau tidak didasari dengan kesabaran yang tinggi, maka seolah-olah kita tidak terima, seolah-olah kita berontak. Di setengah hari, di siang hari, ya, suasana begitu panas, kita merasakan kehausan, kita merasakan kelaparan, haus, lapar, lemas, ya. Tapi karena kita punya iman dan kita punya kesabaran, maka iman dan sabar ini menjadi benteng untuk kita mampu menyelesaikan puasa kita. Dan perlu diketahui bahwa orang yang berpuasa karena begitu sabarnya, sehingga seolah-olah dia begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, doa orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Doa orang berpuasa tidak akan tertolak. Artinya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua adalah wal imamul adil. Imam, pemimpin, apakah itu seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, gubernur, ataupun presiden, kalau dia berlaku adil, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wal mazlum, orang yang teraniaya. Hati-hati Pak, ketika kita menghadapi orang yang teraniaya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka,
maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang berpuasa ya, jiwanya sedang bersih, jiwanya sedang suci ya, sehingga doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak-bapak jangan kemudian berputus asa. Saya sudah berdoa terus tapi tidak pernah dikabulkan. Oh, jangan begitu. Jangan punya rasa husnudzon kepada Allah. Karena otoritas doa itu hanya Allah dan Allah yang merahasiakannya. Oleh sebab itu doa itu ada yang langsung diijabah, ada yang ditunda. Semua ini demi kebaikan sang hamba. Ada yang dialihkan orang yang berdoa itu dialihkan terhindar dari para bahaya. Dan yang terakhir, orang yang berdoa kalau tidak diijabah, tidak dikabulkan di dunia, di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan Ramadan, masih beberapa hari lagi. Saya lihat kondisi soft sudah semakin maju, ya Pak ya. Dan ini bukan di sini saja Pak, maaf ya, bukan di sini saja, di mana-mana, ya, di mana-mana. Kemarin saya di Priok juga begitu. Saya lihat, waduh, hebat orang Indonesia, semakin hari doanya softnya semakin maju. Tapi ketahuilah bahwa orang yang bertahan sampai hari ini, sampai nanti 30 hari adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, orang-orang yang dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah, pertahankan. Karena Ramadan hanya terjadi sebulan sekali dalam 12 bulan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah 14 menit ya Pak ya. Gak usah lama-lama. Ya, yang terakhir, bahwa Ramadan mengajarkan kita memiliki dan menumbuhkan sifat muraqabah. Muraqabah adalah sifat yang ada pada diri jiwa manusia, di mana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika siang hari panas yang begitu terik, kita diberi minum atau air mineral, seandainya kita disodorin, kita pun akan menolak meskipun berada di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Pasti kita akan menolak. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang kerdil imannya, yang ketika mendapatkan tawaran kemudian dia merasa sehari saja nggak apa-apa. Wah, ini imannya iman yang sangat sangat tipis, sangat kerdil. Ketahuilah Bapak-bapak sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sengaja membatalkan puasa sehari, maka puasanya tidak akan bisa ditebus dengan puasa selama 1 tahun. Kalau dengan sengaja, ya. Kecuali kalau memang berbukanya karena ada udzur syar'i, karena ada alasan yang diperbolehkan. Dan inilah Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan ini benar-benar melahirkan nilai-nilai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping kita beristighfar, kita dilatih untuk bersabar, dan kita dilatih untuk bermuraqabah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua
untuk kedepannya kita terus istiqomah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mampu menyelesaikan puasa ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.